tema kita hari ini tuh apa? Tahu lah ya. Tema kita hari ini tentang anointing. Wih, keren banget anointing. Apa sih anointing? Anointing itu yang diurapi. Urapan, ya benar sih. Nah, kalau ngomongin soal urapan, nggak akan kayak apa ya? Nggak akan jauh-jauh sama yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai apa sih? Ya kita tahu lah, sebagai penghibur, penolong, dan yang ngebawa kita untuk datang lebih lagi sama Tuhan. Oke, coba kita buka deh di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Boleh multimedia untuk menayangkan? Oke. Di Lukas 4 ayat 18 dibilang, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Amin. Nah, jadi ketika kita diurapi sama Tuhan, yang Tuhan kasih contoh buat kita ini kan sebenarnya yang diurapi itu Tuhan kan, benar gak sih? Tuhan diurapi oleh Roh Tuhan. Kalau ngomongin Roh Kudus itu bukan something, tapi someone. Pribadi, bukan sesuatu. Dia itu emang bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Dia nggak diciptakan, tapi dia emang udah ada sejak dulu. Cuma mungkin baru di-announce sama Tuhan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi dari dulu udah ada. Ketika para nabi itu diurapi sama Tuhan, dia diurapi pakai apa ya? Pakai Roh Kudus. Cuma mungkin namanya dulu adalah Roh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa bedanya orang yang nggak diurapi sama orang yang diurapi? Kenapa kita harus diurapi sama Tuhan? Nah, itu hal yang paling simpel sih sebenarnya sih. Gue paling suka nih ya kalau misal baca Alkitab itu tentang perjanjian baru dong. Karena kayak gampang banget buat dimengerti daripada perjanjian lama. Karena mungkin ada banyak hal tentang peraturan-peraturan, adat istiadat kalau di zaman lama kan. Tapi kalau misalnya di perjanjian baru, kita lebih ngerti lah tentang apapun juga. Nah, bedanya orang yang diurapi sama nggak diurapi itu gampang banget. Dari murid-muridnya Tuhan Yesus aja, bener gak sih? Contoh paling simpelnya Petrus, orang yang bilang sangat menyayangi Tuhan. Dia gak akan pernah ninggalin Tuhan, dia bilang. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Sebelum dia diurapi sama Tuhan, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia tetap berbuat dosa. Dan dia malah gak percaya sama Tuhan. Kenapa gue bilang dia gak percaya sama Tuhan? Ketika Tuhan Yesus mati, apa yang dilakuin sama si Petrus? Padahal dia pernah dengar Tuhan bilang, aku akan bangkit pada hari ketiga. Tapi dia gak percaya. Akhirnya para murid-muridnya, mereka kembali ke pekerjaannya mereka kembali. Dia bekerja sebagai nelayan kembali. Dia mencari ikan. Yang pada waktu itu, kalau kita tahu ceritanya, dia gak dapatkan ikan kan. Sampai akhirnya ketika Tuhan datang, dia kaget. Tuhan menyamperi dia. Sesimpel itu. Tapi ketika si Petrus diurapi sama Tuhan, apa yang dia lakuin? 4.000 orang bertobat. Cuma lewat bayangannya aja, orang bisa sembuh. Keren gak sih orang yang diurapi sama enggak? Karena itu emang janjinya Tuhan. Kalau kita ngomongin soal diurapi, ngomongin Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan, tentang kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh daerah, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Gitu kan ngomongnya kan. Sebenarnya kalau ngomongin kuasa tuh keren banget. Dulu ya gue pernah mikir gini, kalau misalnya gue punya Roh Kudus dulu ya, dulu pas gue SMP lah gue mikir, wih gue bisa ngelakuin banyak hal. Gue bisa jalan di atas air kan, kalau kata kita kan bisa jalan di atas air. Keren juga bisa jalan di atas air, ya gak sih? Tapi ternyata ngomongin soal ministry itu bukan ngomongin tentang kita, tapi ngomongin tentang Tuhan. Tapi banyak dari kita, ya kita udah mulai dekat sama Tuhan, kita diurapi sama Tuhan. Banyak poinnya itu jadi kita sendiri. Jadi self-center, jadi pengen dilihat sama banyak orang, yang akhirnya ngebuat kita malah semakin tinggi hati dan jauh sama Tuhan. Mungkin itu yang dirasain sama Lucifer, benar gak sih? Lucifer, malaikat yang paling hampir sempurna. Kalau kalian baca di Yeskiel, tangan kirinya Tuhan, tapi dia bisa jatuh ke dalam dosa. Karena dia ngerasa
dia pengen disembah juga kayak Tuhan, dan akhirnya dia jatuh. Jangan sampai ketika Tuhan udah kasih powernya ke kita, membuat kita malah jauh sama Tuhan. Banyak orang ketika dia punya power, dia lupa akan tujuannya dia sama Tuhan. Padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk apa sih? Ya untuk semakin bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ngomongin berkenan di hadapan Tuhan, cuma ada 2 tokoh di Alkitab yang Tuhan berkenan. Yang pertama adalah Henokh. Bisa bergaul karib sama Tuhan. Padahal kalau kita tahu ceritanya, kita nggak tahu kan. Kayak di Alkitab juga ngomongin soal Henokh, dia bergaul karib dengan Tuhan dan dia diangkat ke surga. Gitu doang kan. Tapi kita nggak tahu apa yang Henokh lakuin. Tapi gue percaya dia pasti ngelakuin hal yang benar-benar hebat sampai dia bisa dibawa naik sama Tuhan ke surga. Dan orang yang kedua, ngomongin soal Daud. Daud orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kalau dibilang dia bukan orang yang sempurna, dia bukan juga orang yang apa ya? Kalau orang yang diurapi, benar sih Daud orang yang diurapi, tapi dia nggak sempurna. Banyak hal yang dia lakuin, dia banyak berbuat dosa. Dan apakah dia nggak punya masalah? Banyak hal masalah dia, banyak banget. Dikudeta sama anaknya, mau dikejar-kejar, mau dibunuh. Kira-kira rasanya apa sih ketika kalian mau dibunuh sama anak kalian? Sedih. Ketika dia harus berperang, terus tiba-tiba anak istrinya diculik. Apakah ketika kita ikut Tuhan, kita akan menjadi super power? Kita nggak akan ngerasain sedih? Pasti tetap ngerasain sedih. Tapi, kenapa dia berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud punya respon hati yang benar sama Tuhan. Nah, kita mau belajar gimana sih caranya supaya kita bisa berdampak. Gimana caranya kita bisa diurapi terus sama Tuhan Yesus. Karena kalau ngomongin diurapi, gue yakin banyak dari kita udah dapetin Roh Kudus, gue percaya. Tapi gimana caranya kita bisa konsisten? Mungkin kalau kalian baca di Alkitab, murid-murid Tuhan itu banyak ngelakuin dosa, tapi ketika dia nggak punya Roh Kudus. Kadang gue malu karena apa? Karena mungkin awalnya si murid-murid Tuhan Yesus ini ya udahlah dia ngelakuin dosa, dia nggak percaya sama Tuhan. Dan ketika dia punya Roh Kudus, banyak hal besar yang dia lakuin. Dan apakah di Alkitab dicatat dia ngelakuin dosa? Nggak ada sama sekali. Kalau kalian baca, setelah mereka di laut yang atas, mereka mendapatkan Roh Kudus, lidah-lidah api keluar. Apakah dicatat Petrus meninggalkan Tuhan kembali? Nggak ada. Apakah dilihat kayak Yohanes gak percaya lagi sama Tuhan, dia ngelakuin dosa, dia berzina? Nggak ada. Karena gue percaya Roh Kudus itu apa sih? Roh yang keluar dari Allah kan? Roh yang sempurna. Ketika roh yang sempurna ada di dalam diri kalian, apalagi yang mau kalian lakuin? Udah sempurna hidup kalian. Tapi banyak dari kita malah pakai daging yang lemah, yang gak sempurna untuk pimpin hidup kalian. Yang ngebuat kalian apa? Terpuruk, jatuh, dan akhirnya muter di situ-situ aja. Ngebuat kalian ya udah capek sama hidup kalian sendiri. Padahal visionnya Tuhan itu besar. Apalagi kita udah di zaman-zamannya akhir gitu loh. Nggak bisa kita mikirin diri kita lagi gitu. Pak, kalau kalian baca di Perjanjian Lama tentang nabi-nabi, mungkin dia punya penyakit, mungkin dia di penjara, tapi dia bisa jadi berkat yang besar buat orang lain. Karena kenapa? Karena dia diurapi sama Tuhan. Oke. Kalau ngomong yang namanya diurapi, kira-kira hal apa aja sih yang bisa menjadi apa ya? Menjadi refleksi buat kita jadi orang yang diurapi. Nah, kalau kalian baca di Yesaya 32 ayat 15 sampai 18, boleh multimedia. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 32 ayat 15 sampai 18. Kita baca sama-samanya. 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Banyak dari kita ketika kita nggak diurapi nih, nggak punya Roh Kudus, mungkin banyak dari kita udah ini nih, udah melangkah nih buat ikut sama Tuhan. Tapi melangkah buat ikut sama Tuhan nggak cukup. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Karena kenapa? Karena kalau pakai kekuatan sendiri akan capek. Hal simpelnya adalah murid Tuhan Yesus. Dia udah ngeliat mukjizat berkali-kali, tapi apa? Tetap nggak percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena dia nggak bisa jadi saksi kalau dia nggak punya Roh Kudus. Kalau ngomongnya soal saksi, kemarin kita udah belajar kan di retret menjadi martir. Gimana cara kita memberikan seluruhnya buat Tuhan? Ketika kita ngomongin soal Great Commission, kita harus punya hati seperti Tuhan. Hati yang hancur. Sometimes gak enak. Tapi gimana caranya kita bisa punya hati seperti Tuhan? Harus diremukin. Harus diremukin lagi. Diremukin lagi. Baru kita bisa sama kayak Tuhan, punya hati yang rindu akan jiwa-jiwa. Tapi punya hati yang rindu akan jiwa-jiwa gak cukup. Karena kalau ngomongin soal hati, gampang banget buat diganggu, bener gak sih? Mood gampang banget buat dihilangin. Ketika kalian baca sesuatu, kalian bisa kayak ngerasa, wah seneng. Terus ketika lagi baca sesuatu lagi, terus tiba-tiba sedih. Ya gak sih? Kita butuh yang namanya komitmen. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Makanya dibilang kayak gini. Tadi di ayat ke-15-nya, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kalau ngomongin tentang padang gurun, ngomongin tentang masalah, ngomongin tentang dosa. Kalau ngomongin soal padang gurun, kalian dibuat muter-muter di situ aja selama 40 tahun. Karena kenapa? Karena kalian gak percaya sama Tuhan. Karena kalian gak bisa dipimpin sama Roh Kudus. Karena kalian terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak mikirin diri sendiri. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya kalian mulai jauh dari Tuhan. Sekarang gampang jalan sama Tuhan, tiba-tiba hilang. Jalan lagi sama Tuhan, tiba-tiba hilang. Apakah bebannya akan hilang? Gak akan hilang. Apakah ketika kita percaya sama Tuhan, kita diurapi Tuhan, beban kita akan hilang? No, enggak. Ilustrasinya gini. Kalau kalian dulu pas zaman-zaman SMA atau yang masih SMA atau SMP, kan pasti kalau bawa buku berat gak sih dulu? Kayak masukin 11 buku atau 10 buku. Benar gak sih? Berat, kita bawa berat. Tapi ketika kita lepas semua bukunya, pasti jadi enteng, benar gak sih? Kalau kita ngomongin buku-buku itu, kita ngomongin soal kekecewaan kita. Kita ngomongin soal dendam, akar pahit, yang akhirnya ngebuat hidup kita jadi berat ketika kita berjalan. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bantu untuk angkat pelan-pelan. Mungkin kelihatannya nggak enak, tapi Tuhan akan bantu membuat itu menjadi lebih ringan. Karena kenapa? Karena Dia lebih besar dari kita. Karena kenapa? Karena Dia tahu apapun yang menjadi kebutuhan kita. Yang mungkin kelihatannya masalahnya susah banget gitu. Tapi gue percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita ada di winning side, benar gak sih? Jadi kita berperang untuk menang. Jadi buat apa takut ya gak sih? Tentang peperangan yang ada di dunia. Toh kita juga warga dunia, bukan warga dunia. Toh kita warga surga kan, bukan warga dunia kan? Kita warga surga, berarti kita di dunia cuma sementara. Nah, kira-kira apa sih yang mau lo lakuin di dunia? Apakah cuma untuk keenakan daging? Gue percaya keenakan daging itu cuma sementara. Dan setelah itu apa? Setelah itu stres lagi, pusing lagi, masalah lagi, benar gak sih? Masalah gak akan hilang. Tapi gue percaya ketika lo bersama dengan Tuhan, lo diurapi Tuhan, self-center itu udah gak ada. Lo akan mulai pikir tentang Tuhan. Lo akan pikir tentang Tuhan. Karena kalau ngomongin soal drop, soal kekecewaan, itu akan selalu ada. Karena kenapa? Karena lo mengasihi diri sendiri. Karena lo self-center, lo cinta diri sendiri tanpa lo sadari. Kalau ngomongin soal padang gurun, gigi ganti gigi, ketika lo gak punya ayah yang baik, pada akhirnya apa? Kecewa, akar pahit lagi. Itu kan sebenarnya yang kita pelajari di Perjanjian Lama. Ketika lu bukan anak yang baik, ketika bapak lu bukan orang yang baik, lu akan menjadi orang yang gak baik juga. Tapi ketika udah dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dari yang tadinya kering tiba-tiba menghasilkan buah. Akan ngomongin soal kebenaran. Kebenarannya apa sih? Lu tuh bisa dipulihin.
Banyak hal yang bisa lu lakuin karena bersama dengan Tuhan. Makanya kalau ngomongin soal Roh Kudus, ngomongin soal hidup yang apa ya? Hidup yang penuh sama Rohnya Tuhan. Kalau kita belajar kemarin pas retret yang namanya diurapi, yang namanya tentang kedalaman hadirat Tuhan itu nggak cuma semata kaki kan, kalau kata Yeskiel kan, kemarin kita juga belajar kan, tapi sampai tenggelam. Kalau yang namanya diurapi nggak cuma kayak, kalau kita biasanya kan kalau di gereja kan kalau diurapi cuma kayak ditempel minyak doang, mana sih? Kayak ditempel gitu. Tapi sebenarnya makna pengurapan itu benar-benar kayak wow, keren banget. Karena dari orang yang sebenarnya nggak bisa apa-apa, kayak Petrus yang sebenarnya orang yang nggak jelas, orang yang cuma ikutin mood doang, pala batu, tapi dia pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia bisa mengabarkan Injil kemanapun. Walaupun dia nggak pintar, dia bukan pintar kayak Paulus yang bisa nulis surat dan lain-lain, tapi pada akhirnya mereka punya tujuan yang sama kan, memuliakan Tuhan. Nah, jadi orang yang diurapi, yang pertama tuh poinnya apa sih? Ketika lu dibilang orang yang diurapi itu ada perubahan yang radikal. Tadi seperti Petrus kan, dari yang biasa-biasa jadi orang yang luar biasa. Dari yang gak punya kuasa jadi punya kuasa. Dari yang malu jadi bisa bersaksi. Ya gak sih? Banyak orang akhirnya ketahan karena malu. Tapi gue percaya ketika lu punya Roh Kudus, lu akan dikuatin untuk bersaksi sama orang. Karena ketika hati lu bergetar untuk setelah disuruh doain orang, apakah lu akan menahan? Gue pernah waktu itu kayak gitu. Gue disuruh Tuhan untuk doain seseorang. Waktu itu zamannya apa? SMP. Tapi gue takut. Karena kenapa? Masih kecil. Bisa apa sih gue? Malah orang ngeliatnya kayak, ini orang bocah ngapain gitu. Gue takut. Padahal Tuhan suruh gue untuk doain. Tapi sampai akhirnya apa? Gue gak doain. Dan gak lama kemudian dia didoain sama orang lain. Dan dia bersaksi, dia dipulihin oleh orang itu. Terkadang sometimes Tuhan emang bisa aja gak pakai lu. Masalahnya lu mau take it or leave it. Waktu itu gue takut, jadinya gue lepasin. Tapi gue gak mau gitu. Setelah itu gue belajar kayak gue harus berani. Dan sampai akhirnya ya udah, gue jalan. Walaupun kelihatannya kayak, wah gila banget, orang gila kali ya. Tapi kadang ketika Tuhan bilang masuk, gue masuk. Ketika harus ngomong sama teman gue yang kelihatannya kayak radikal banget nih dia di agamanya yang sebelah, tapi kayak ketika Tuhan bilang masuk ngomong, nggak terjadi apa-apa. Dia malah mulai dilawat sama Tuhan, dia diurapi sama Tuhan. Karena kalau ngomongin tentang Tuhan, yaudah kita kerjain aja apa yang kita bisa. Selebihnya urusan Tuhan. Dan gue percaya ketika Tuhan udah ngasih sesuatu, nggak akan ada yang sia-sia. Ketika dia suruh Musa untuk membawa bangsa Israel dari yang tadinya kaya raya hidup di kerajaan, tapi dia harus jadi nol, jadi orang miskin. Orang yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, dia gagap, bukan gagap lagi, dia cadel, nggak bisa ngomong. Tapi akhirnya dia bisa nggak bawa bangsa Israel? Bisa, karena kenapa? Karena dia disuruh Tuhan, karena dia diurapi sama Tuhan, dikasih tongkat. Setiap apa yang dia omongin punya spiritnya Tuhan. Yang akhirnya nggak bawa apa? Nggak bawa bangsa Israel bisa percaya, walaupun pada akhirnya dia nggak berkenan. Tapi yang kita bisa pelajarin adalah Tuhan bisa pakai siapapun, orang yang kecil sekalipun, orang yang sederhana. Belajar jadi apa ya? Jadi tongkat. Tahu nggak sih tongkat pramuka tuh? Cuma batang bambu kecil gitu kan? Yang nggak tahu ini mau diapain, buat diikat bendera barung doang gitu kan biasanya kan. Selebihnya nggak tahu buat apa. Tapi lewat tongkat yang kecil itu Tuhan bisa pakai, bisa membelah laut. Tapi tongkatnya nggak dilihat kan, yang dilihat apa? Kuasanya Tuhan. Makanya ketika kita dipakai sama Tuhan menjadi alatnya Tuhan, nggak harus tuh kelihatan. Yang penting berdampak. Perubahan radikal itu pasti ada. Dan ketika perubahan radikal itu terjadi, harus keep
harus tetap keep. Karena kenapa? Karena goyangan itu pasti selalu ada. Iblis itu udah ada dari sebelum manusia ada. Dan dia tahu celah-celahnya kita. Dia tahu gimana caranya ngejatuhin manusia setiap waktu. Tapi karena kita punya Roh Kudus, itu gak akan pernah bisa. Makanya baca Alkitab kalian setiap hari, bangun hubungan sama Tuhan. Jangan sampai karena kesibukan kita ngebawa kita jauh sama Tuhan, ngebawa kita pada akhirnya hilang arah, pada akhirnya kelamaan sibukin ngurusin diri kita sendiri, yang ngebuat kita jauh dari Tuhan, yang ngebuat kita banyak alasan sama Tuhan. Terus di Yeskiel 47 kemarin kita juga udah belajar tentang laut mati yang Tuhan akan pakai untuk mengalir ke sungai-sungai, Yang kalau kita tahu kalau ngomongin soal laut mati apa sih? Asin, ya kan? Terus orang yang berenang di laut mati itu ya udah lu akan mati karena emang tingkat kadar garamnya itu tinggi banget. Tapi Tuhan bilang laut asin ini dia akan berubah menjadi air tawar. Hal yang gak mungkin tapi menjadi mungkin. Dry bones akan punya spirit lagi. Gimana caranya? Ya minta, punya Roh Kudus, diurapi sama Tuhan. Awalnya gampang gak? Susah. Tapi belajar. Pengalaman itu penting kan? Pengalaman kita sama Tuhan. Kita belajar Tuhan bahwa kita terus jalan terus. Yang akhirnya apa? Ngebuat kita berubah menjadi lebih baik. Tapi jangan sampai ketika kita udah mulai jalan semakin jauh, terus kita putar balik jauh lagi. Tapi lebih baik kita putar balik, habis itu kita putar balik lagi. Daripada ketika kita udah putar balik, kita nggak balik lagi. Pada akhirnya apa? Mati. Sia-sia hidup lu, ya nggak sih? Makanya gue selalu bilang kan, lu kalau misalnya mau sia-siain hidup, udah dari sekarang aja. Waktu lu cuma dikit di dunia. Kalau misalnya mau sekalian ngelakuin hal-hal yang duniawi, udahlah lakuin aja udah. Mau ngapain lu datang setengah-setengah, toh juga lu hilang, toh juga lu nggak masuk kerajaan sorga, nggak dapet juga visinya Tuhan. Buat apa? Mendingan kalau udah jadi, maksudnya kalau lu mau nikmatin dunia, udahlah sekalian aja. Buang-buang waktu kan lu hari Sabtu, ya nggak sih? Yang harusnya lu bisa ngapa-ngapain, tapi lu harus ibadah dengerin gua khotbah, ya kan? Tapi gini loh, maksudnya dapetin visinya Tuhan. Harus ngerti apa nih yang Tuhan mau. Jangan sampai ketika lu udah datang di sini, udah capek-capek setiap minggu, tapi lu nggak dapet visinya Tuhan. Percuma, buang-buang waktu. Karena pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah apa? Akhir hidup lu. Benar gak sih? Kalau akhir hidup lu nggak percaya sama Tuhan juga percuma. Ada kok orang kalau lu baca di Alkitab, dia berkhotbah demi nama Tuhan, dia menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Tapi kata Tuhan apa? Nyala kau si jahat, aku tidak mengenal kau. Karena kenapa? Karena akhir hidupnya nggak percaya lagi sama Tuhan. Atau dia lebih sombong. Karena dia ngerasa, karena gua nih orang disembuhin. Karena gua nih orang percaya sama Tuhan. Kayak gitu kan sebenarnya Lucifer kan. Nah, gue pengen selain kita berubah radikal, tapi kita juga tahu tentang isi hatinya Tuhan. Terus kedua, yang pertama tadi kan ada perubahan yang radikal dari Petrus yang tadinya menyangkal menjadi benar-benar Petrus yang bisa berkhotbah 4.000 orang diselamatkan. Terus yang kedua, dampak yang dirasakan. Kalau ngomongin orang yang diurapi, ngomongin dampak, ngomongin buah, betul gak sih? Kemarin kita udah belajar tuh ngomongin tentang buah, ngomongin apa sih? Buah-buah roh kan, minggu pertama. Nggak fair dong kalau kita ngomongin soal kita diurapi, kita bahasa roh gitu kayak kan. Tapi pada akhirnya apa? Nggak ada buahnya. Lo orang diurapi apa enggak? Makanya banyak banget dunia pada akhirnya apa? Ngejelek-jelekin kita. Pentakosta. Ya lo bahasa roh gitu-gitu loh. Karena kenapa? Karena buahnya jelek. Orang yang bahasa roh tiba-tiba setelah itu minum-minum. Ke diskotik juga. Berdosa juga. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya ngebuat image-nya jadi jelek. Iya gak sih? Kalau ngomongin bahasa roh semua orang bisa lah dibikin-bikin. Tapi gue percaya ketika orang yang diurapi dia pasti bisa berbahasa roh. Tapi orang yang berbahasa roh belum tentu dia diurapi Tuhan.
Makanya dapetin lagi visinya Tuhan. Kita udah belajar kemarin tentang bukan cuma jadi fans, tapi jadi murid. Kalau ngomongin soal murid, yang mau dididik. Gue percaya 12 murid Tuhan Yesus itu mengimpartasikan kita semua. Kayak Yudas. Mungkin ada murid-murid Tuhan yang akan nantinya matinya nggak masuk surga. Karena respon dia salah. Karena dia terlalu menyesal dan memikirkan dia sendiri. Ada orang yang cinta uang, Matius. Tapi pada akhirnya apa? Dia bisa berbalik tuh sama Tuhan. Dia bisa berjalan sama Tuhan. Walaupun akhir hayat hidup murid-muridnya Tuhan Yesus nggak baik, tapi gue percaya lewat mereka banyak orang diselamatin, banyak orang dipulihin. Karena kenapa? Buktinya sampai ke kita, ya sih. Israel ke kita jauh loh. Tapi kenapa? Karena ada orang yang punya hati buat ngabarin Injil. Gimana caranya? Apakah dengan berjalan sendiri? Nggak mungkin. Karena dia punya Roh Kudus di dalam hatinya. Karena dia tahu ketika dia bersama dengan Roh Kudus, dia bisa ngelewatin semuanya. Tanpa Roh Kudus, pelayanan lu akan sia-sia. Gue inget banget waktu gue pelayanan di Abalov, dia ngomong gini, kita gak boleh pelayanan kalau kita belum punya Roh Kudus. Tapi setelah gue berjalannya waktu, akhirnya gue ngerti kenapa. Karena ketika kita gak punya Roh Kudus, akhirnya kita capek. Akhirnya kita ngerasa rutinitas, yang akhirnya ngebuat apa? Ngebuat kita bosan. Ketika bosan apa? Ya udah hilang. Benar gak sih? Berapa banyak sih kita sekarang di komunitas kita banyak orang yang keluar dan masuk. Terkadang sedih juga gitu loh. Kenapa ya mereka bisa? Mungkin ada juga orang-orang yang keluar bukan karena dia nggak dapet sesuatu ya. Mungkin karena emang dia keluar untuk melanjutkan hal-hal yang menjadi tujuannya dia berikutnya. Yang penting dia dapat visinya Tuhan gitu. Tapi sometimes gue ngerasa kayak sedih ketika dia keluar, abis itu hilang. Berarti selama ini dia di gereja dapat apa? Ya nggak sih? Karena gue percaya banget ketika lu punya Roh Kudus, ketika lu mengalami Tuhan, lu gak akan hilang. Karena lu tahu lu butuh Tuhan. Dan kalau ngomongin soal Tuhan, ngomongin tentang Roh Kudus, lu gak bisa sendirian. Apakah Tian bisa sendirian jalan-jalan, habis itu tiba-tiba dia bisa di GBK? Kalau cuma jalan-jalan doang gak punya visi buat bikin sesuatu, gak akan bisa terjadi. Karena kenapa? Karena dia butuh semua orang. Butuh orang yang bisa saling keep satu sama lain. Karena bisa aja kan salah satu dari kita jatuh, tapi ada yang ngebangun lagi, ada yang ngangkat lagi. Karena gue percaya kita semua itu saling melengkapi di dalam tubuh Kristus. Makanya ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala. Tanpa komunitas gue percaya banget kita nggak bisa apa-apa. Dan lewat komunitas, urapan itu akan selalu baru. Karena gue ngerasa ya, sometimes ketika gue ngerasa down, ketika gue datang lagi ke cool atau ke ibadah, gue ngerasa kayak dibaruin lagi gitu loh. Kayak ngerasa terbakar lagi. Kayak awalnya gue bisa hilang nih Tuhan. Mungkin gue baca Alkitab setiap hari, tapi kadang ngerasa rutinitas aja gitu loh. Ya udah baca aja gitu, tapi nggak tahu apa. Tapi ketika gue datang, gue kayak mulai di-charge lagi, dibakar lagi tentang hal-hal yang baru juga. Yang akhirnya ngebuat apa? Ngebuat kita nggak akan pernah padam kan? Padam sebentar, seminggu hilang, langsung ada lagi. Itu pentingnya komunitas. Tadi yang pertama, makanya ketika kita udah punya Roh Kudus, ketika kita diurapi, ada perubahan yang radikal. Yang kedua, dampaknya kita rasain. Teman-teman lu rasain. Kalau misalnya nggak ngerasain, something wrong kan? Nggak sih? Karena yang namanya buah pasti kecium. Entah itu manis apa enggak, ya udah penting kecium, benar nggak sih? Dan kalau ngomongin buahnya Tuhan, ya buah roh lah ya. Ketika kalian punya kasih ke teman kalian, ketika kalian bisa membawa sukacita di sekeliling kalian, ketika kalian bisa menguasai diri kalian, orang akan lihat, ya nggak sih? Tanpa lu harus ngebawa orang kayak, yuk percaya sama Tuhan, yuk datang, enggak. Ketika dia ngeliat buahnya aja, orang akan terheran-heran, bener nggak sih? Tiba-tiba lu yang tadinya nggak jelas, terus jadi aneh gitu, tiba-tiba kayak, wih, alim banget nih orang gitu. Waktu itu gue pernah sih ngeliat temen gue kayak gitu, ini orang kenapa ya? Ternyata dia akhirnya dibully sama Tuhan.
dari tadinya nggak percaya sama Tuhan, akhirnya mulai di konseling, dan akhirnya dia benar-benar berubah 100%.